Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah-masalah kebidanan di komunitas ya. Nah, karena materi ini cukup banyak, jadi kita langsung saja ke materi. Nah, materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah, yang pertama adalah kematian ibu dan bayi, yang kedua kehamilan yang terjadi pada remaja atau KTD, kemudian unsafe abortion atau aborsi yang tidak aman, kemudian BBLR atau berat badan lahir rendah, kemudian tingkat kesuburan atau fertilitas, kemudian ANC kurang ya dari yang semestinya, kemudian pertolongan persalinan oleh non-tenaga kesehatan, kemudian PMS atau penyakit menular seksual, dan yang terakhir masalah perilaku dan sosial budaya yang berpengaruh pada pelayanan kebidanan komunitas. Nah, yang pertama itu adalah masalah angka kematian ibu ya, yang seperti peristiwa gunung es, karena yang tampak adalah yang di permukaan saja. Dan masalah ini tidak kunjung menurun ya, karena kemudian data terakhir yang bersumber dari Kementerian Kesehatan tahun 2019, data aksi yang terakhir itu adalah data tahun 2015 ya, yang menunjukkan angka kematian ibu itu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, dari data tersebut itu didapatkan bahwa total kematian ibu adalah 14.640 kematian, dan data yang dilaporkan hanya sebesar 4.999. Dan yang tidak dilaporkan itu sebesar 9.641 ya. Jadi lebih banyak yang tidak dilaporkan, yaitu sebesar 9.641. Nah, untuk kematian ibu di desa maupun di kelurahan itu sebanyak 83.447, kemudian di puskesmas sebanyak 9.825 kematian, dan yang terakhir di rumah sakit itu sebesar 2.868 kematian ibu. Sehingga masalah tingginya angka kematian ibu ini masih menjadikan perhatian ya bagi kita semua, karena indikator dari kesejahteraan suatu bangsa itu salah satunya adalah diukur dari angka kematian ibu ini. Sehingga sektor kesehatan ya memiliki tanggung jawab yang sangat besar ya dalam hal ini. Nah, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan, upaya yang dapat kita lakukan itu dengan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas ya, kemudian dengan peningkatan dalam penggunaan layanan dan pemanfaatan JKN itu juga harus dioptimalkan. Sehingga dengan upaya ini nanti outcome-nya yang diharapkan itu adalah dengan meningkatnya derajat kesehatan yang optimal. Nah, penyebab-penyebab kematian ibu yang paling tinggi itu adalah yang pertama, itu adalah perdarahan ya, sebanyak 42%, kemudian deretan berikutnya ada eklamsi 25%, kemudian komplikasi aborsi 5%, infeksi 3%, partos lama 3%, dan lain-lainnya sebesar 22%. Nah, penyebab lainnya ini meliputi sosial ekonomi, pendidikan, kedudukan, dan peran wanita juga menjadi penyebab kematian ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial budaya dan transportasi. Nah, peran bidan dalam menurunkan angka kematian ibu ini meliputi yang pertama adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ya, antara lain berupa penyediaan tenaga kesehatan di desa-desa, kemudian penyediaan pelayanan garda kedaruratan ya yang berkualitas dan sesuai dengan standar. Antara lain bidan desa, di Polindes atau Pustu.
Puskesmas membantu 24 jam. Kemudian dengan mencegah terjadinya KTD ya, kehamilan tidak diinginkan, dan penanganan komplikasi keguguran antara lain dalam bentuk KIE ya, konseling untuk mencegah terjadinya pelayanan bentuk KIE ini untuk mencegah terjadinya pelayanan KB yang berkualitas ya, pasca persalinan dan pasca keguguran. Kemudian peran bidan selanjutnya yaitu pemanfaatan kerjasama lintas program dan lintas sektor ya, antara lain misalkan dengan menjalin hubungan kemitraan ya dengan pemerintah daerah, dengan organisasi-organisasi profesi seperti IDI atau dan IDAI dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilakukan peningkatan partisipasi perempuan, keluarga, dan masyarakat ya, antara lain dalam bentuk meningkatkan pengetahuan mereka ditingkatkan tentang tanda bahaya serta menyediakan buku KIA. Kemudian peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan program melalui peningkatan kemampuan pengelolaan program, melaksanakan, merencanakan, dan mengevaluasi ya kegiatan P1, P2, P3 ya sesuai dengan kondisi daerah. Kemudian yang terakhir kita bisa juga dengan melakukan sosialisasi dan advokasi ya melalui penyusunan hasil informasi cakupan program dan data informasi mengenai masalah yang dihadapi daerah-daerah ya sebagai substansi untuk sosialisasi dan advokasi. Kemudian juga untuk para penentu kebijakan ya agar lebih berpihak pada kepentingan ibu dan anak sehingga diharapkan dengan program-program tersebut, dengan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat untuk menurunkan angka kematian ibu. Nah, kemudian untuk angka kematian bayi ya, angka kematian neonatal, bayi dan balita, menurut SDKI tahun 2017 ya, untuk SDKI 2017 itu sebesar 15/1000 kelahiran hidup ya untuk neonatalnya, kematian neonatal. Kemudian untuk kematian bayinya 25/1000 kelahiran hidup dan balitanya sebesar 32/1000 kelahiran hidup. Nah, kemudian kematian neonatal di desa atau kelurahan 0 sampai 1 per tahun itu sebanyak 3.447. Kemudian di puskesmas kematian neonatal 7 sampai 8 per tahun itu sebanyak 9.825. Kemudian angka kematian neonatal di rumah sakit 18 per tahun itu sebanyak 2.868. Untuk penyebab kematian bayi itu disebabkan karena yang pertama derajat kesehatan hamil rendah dan komplikasi obstetri ya. Kemudian tumbuh kembang janin dalam kandungan itu terhambat dan proses persalinan proses persalinan itu bisa terjadi asfiksia, trauma ataupun hipotermi. Itu bisa menjadi penyebab dari angka kematian bayi. Nah, upaya untuk menurunkan angka kematian bayi ini yang dapat dilakukan itu dengan peningkatan kegiatan imunisasi ya pada bayi, kemudian peningkatan ASI eksklusif, status gizi, deteksi dini, dan pemantauan tumbuh kembang, kemudian pencegahan dan pengelolaan penyakit infeksi ya, kemudian program MTBS, manajemen tumbuh kembang balita sakit, dan MTBM ya, manajemen tumbuh kembang balita muda. Kemudian pertolongan persalinan dan penatalaksanaan bayi baru lahir dengan tepat. Kemudian diharapkan keluarga itu memiliki pengetahuan, pemahaman, dan perawatan pasca persalinan yang sesuai dengan standar kesehatan ya.
Kemudian upaya selanjutnya adalah dengan program asuh ya, awal sehat untuk hidup sehat. Kemudian adanya keberadaan bidan desa ya juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kematian bayi. Dan yang terakhir adalah perawatan neonatal dasar ya, perawatan perawatan neonatus dasar ini meliputi perawatan tali pusat, kemudian mencegah hipotermi dengan metode kanguri ya, kemudian melakukan IMD setelah bayi lahir, kemudian pencegahan infeksi, penanganan neonatus sakit, dan audit audit neonatal, sorry. Itu juga diperlukan sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi. Nah, masalah selanjutnya adalah mengenai kehamilan remaja ya. Nah, kehamilan remaja ini adalah kehamilan yang terjadi pada remaja ya, yang merupakan akibat dari perilaku seksual. Baik itu disengaja, kalau yang disengaja itu pada pasangan yang sudah menikah, maupun yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja ini yang belum pada pasangan yang belum menikah. Nah, angka kehamilan remaja di Indonesia itu masih sulit ya untuk didapatkan karena masih sering ditutup-tutupi atau masih sering dirahasiakan. Sehingga untuk mendapatkan angka realnya itu masih susah. Nah, peran bidan dalam kehamilan remaja ini yaitu dengan mensosialisasikan fungsi alat reproduksi di kalangan remaja ya, maupun di prapubertas dan juga pubertas. Namun, penanganan pada kehamilan remaja ini belum komprehensif ya, karena kurangnya informasi yang benar, dan juga tidak sedikit ya sekolah-sekolah yang menolak untuk diberikan pendidikan seks untuk murid-muridnya. Karena mereka masih menganggap mengenai seks ini masih menjadi sesuatu yang tabu. Nah, hal ini menjadikan masalah bagi kita ya dalam melakukan edukasi, sehingga akibatnya angka aborsi yang tidak aman ini menjadi semakin meningkat akibat dari kehamilan remaja. Nah, faktor-faktor kehamilan remaja yaitu yang pertama, karena kurangnya peran orang tua ya dalam keluarga yang tidak memperhatikan anaknya akibat dari sibuk kerja ya, biasanya orang tua yang sibuk kerja sehingga perhatian untuk anaknya itu kurang. Kemudian kurangnya pendidikan seks dari orang tua dan keluarga terhadap remaja ya, karena tadi masyarakat, orang tua khususnya ya, masih menganggap tabu dalam membicarakan masalah-masalah seks. Sehingga mereka itu mendapatkan informasi seks malah dari luar ya, dari media sosial ataupun dari media-media lainnya. Yang di situ tidak ada batasannya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan iptek ya, yang tidak didasari dengan perkembangan mental yang kuat. Sehingga tidak bisa ya mereka memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik karena mentalnya yang tidak kuat tadi. Kemudian untuk pencegahan kehamilan remaja ya, yang pertama adalah pencegahan primer ya. Untuk pencegahan primer itu ya adalah pelayanan yang komprehensif, yang berkesinambungan ya bagi remaja dengan mengajarkan tentang seksualitas dan dengan cara membahas tentang ketidakadilan dalam memberikan kesempatan yang menempatkan wanita dan etnik minoritas itu dalam kondisi di mana mereka itu lebih besar untuk menjadi korban-korban masalah sosial, misalkan seperti kehamilan remaja ini. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini mencakup pelayanan kontrasepsi bagi remaja yang aktif melakukan hubungan seksual ya. Kemudian yang ketiga, pencegahan tersier itu mencakup kemudahan untuk memperoleh perawatan prenatal, kemudian KB, dan perawatan
perawatan lebih lanjut lanjut untuk bayi dan remaja. Masalah selanjutnya adalah unsafe abortion ya. Unsafe abortion ini seperti yang kita tahu ya, aborsi itu kan adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin itu dapat hidup di luar rahim pada umur kehamilan kurang dari 20 hingga 22 minggu dengan berat kurang dari 500 gram. Nah, unsafe abortion ini itu adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau tidak kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga dapat menimbulkan banyak sekali komplikasi. Bahkan dampak yang paling fatal itu adalah dapat menyebabkan kematian. Nah, para pelaku abortus yang tidak profesional yang menyebabkan unsafe abortion ini, misalkan mereka bisa dengan memasukkan cairan ke dalam uterus ya. Nah, cairan yang digunakan itu bervariasi, mulai dari air sabun hingga disinfektan rumah tangga yang dimasukkan ke dalam semprotan atau alat suntik. Nah, itu biasanya juga digunakan untuk melakukan praktek aborsi ini. Kemudian selain itu bisa dengan sediaan jamu dan obat-obatan per oral ya juga bisa digunakan. Nah, jamu-jamuan tersebut biasanya itu dapat ditemukan di pasaran bebas. Kemudian metode lain yang relatif lebih membahayakan itu adalah dengan memasukkan alat atau benda asing ke dalam rongga rahim. Sehingga hal tersebut itu dapat menyebabkan infeksi ya, dan juga bisa menyebabkan perdarahan yang hebat ya, karena akibat dari masih tertinggalnya bagian-bagian tubuh janin di dalam rahim, sehingga menyebabkan perdarahan. Nah, undang-undang aborsi itu sudah tercantum ya pada pasal 15 ayat 12 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 yang menyatakan peluang untuk aborsi itu tetap terbuka, tetapi hanya dilakukan dalam keadaan yang darurat saja ya. Jadi untuk para pelaku aborsi ilegal, baik itu yang melakukan aborsi maupun yang menolong aborsi, bahkan yang memberikan informasi ya mengenai aborsi, itu pun akan dikenakan sanksi, akan dikenakan hukuman. Kemudian penyebab unsafe abortion ini terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai ya. Sehingga kemudian aborsi yang dikategorikan tanpa indikasi medis itu misalkan seperti untuk alasan kesehatan, atau ibu itu tidak cukup untuk hamil sehingga menginginkan untuk dilakukan aborsi. Kemudian alasan psikososial, ibu tidak ingin mempunyai anak lagi. Kemudian kehamilan di luar nikah, masalah ekonomi, karena menambah anak akan menambah beban ekonomi. Kemudian masalah sosial, karena khawatir adanya penyakit turunan ya, misal. Kemudian yang terakhir adalah kegagalan dalam pemakaian kontrasepsi. Karena seperti yang kita tahu ya, kontrasepsi apapun itu tidak ada yang 100% mencegah atau menunda kehamilan ya, sehingga yang sebenarnya tidak ingin memiliki anak lagi karena kegagalan kontrasepsi, sehingga mereka terpaksa untuk melakukan unsafe abortion. Nah, komplikasi yang dapat ditimbulkan dari aborsi ini yaitu adalah gangguan psikis, perforasi, infeksi, dan shock. Nah, ciri-ciri dari unsafe abortion itu bisa dilakukan oleh tenaga medis dan bisa juga dilakukan oleh tenaga non-medis ya. Kemudian kurangnya pengetahuan baik bagi pelaku ataupun tenaga pelaksana ya yang membantu aborsi. Kemudian yang ketiga, kurangnya fasilitas dan sarana yang digunakan. Dan yang pasti ya, statusnya yang ilegal itu sehingga dapat menyebabkan unsafe abortion. Nah, peran bidan dalam memberikan
peran bidan di sini yaitu dengan memberikan pendidikan seks dini. Kemudian bidan juga bisa bekerja sama dengan lintas sektor, dengan tokoh agama dalam memberikan pendidikan keagamaan. Kemudian juga bisa melakukan penyuluhan tentang aborsi dan bahaya dari melakukan aborsi. Jadi bagi bidan yang melakukan aborsi ilegal ya, atau tindakan aborsi tanpa indikasi itu akan dikenakan atau dijerat hukum ya, didenda dan di penjara. Nah, dampak dari unsafe abortion ini ada 3 ya, dampak sosial ekonomi, yaitu biaya yang dikeluarkan itu relatif mahal ya, karena di Indonesia itu aborsi tidak diperbolehkan kecuali atas indikasi medis. Jadi bagi penolong aborsi pasti akan menarik ya, akan memberikan biaya yang cukup mahal karena mengingat hukuman yang akan dia dapatkan apabila dia ketahuan ya melakukan praktek aborsi ilegal tersebut. Kemudian yang ketiga, dampaknya terhadap kesehatan itu adalah menyebabkan perdarahan, infeksi pasca aborsi, sepsis, hingga menyebabkan kematian. Itu untuk jangka pendeknya ya, yang langsung terlihat. Nah, untuk jangka panjangnya itu dapat mengganggu kesuburan, bahkan bisa sampai menyebabkan wanita tersebut infertil. Jadi di dunia itu setiap tahunnya diperkirakan 6.000 kematian wanita yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan ini ya. Dan sekitar 13%-nya itu bisa disebabkan karena unsafe abortion ini. Kemudian yang ketiga adalah dampak selanjutnya adalah dampak psikologis. Jadi perempuan yang melakukan aborsi itu biasanya akan mendapatkan dampak psikologis ya. Misalkan wanita tersebut itu akan merasa bersalah, akan merasa menyesal ya, serta trauma atas tindakannya tersebut. Selain itu juga merasa calon bayinya itu selalu menghantui hidupnya. Nah, itulah dampak-dampak dari unsafe abortion. Kemudian masalah selanjutnya adalah BBLR ya. BBLR ini merupakan suatu indikator kesehatan pada bayi baru lahir ya. Nah, rata-rata bayi normal itu yang masa gestasinya 37 hingga 41 minggu. Berat badannya itu adalah 3.000 hingga 3.600 gram. Tapi berat badan ini juga tergantung dari ras, status ekonomi dari orang tua, ukuran orang tua, dan juga paritas ibu. Nah, WHO itu mengubah istilah bayi prematur itu menjadi BBLR ya, karena tidak semua bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 gram pada waktu lahir itu adalah bayi prematur. Jadi termasuk ke dalam BBLR. Itu jadi yang termasuk ke dalam BBLR itu adalah berat badan bayi yang kurang dari 2.500 gram. Kemudian bayi yang masih rendah masa gestasinya, makin kecil bayi yang dilahirkan. Kemudian secara umum ya, berat bayi lahir rendah itu akan lebih besar ya resikonya untuk mengalami masalah-masalah yang akan ditimbulkan nantinya. Kemudian bayi dengan berat badan lahir rendah itu akan semakin tinggi untuk tingkat morbilitas dan morbiditas bayi, untuk tingkat kesakitan dan kematian bayi. Kemudian prematur murni. Prematur murni dan dismaturitas ini adalah klasifikasi dari BBLR ya. Untuk prematur murni itu bayi lahir pada kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat badan yang sesuai dengan
Ciri-ciri small for death atau SFD atau kecil untuk masa kehamilan yang disingkat dengan KMK ya. Nah, ini adalah bayi yang berat badannya itu kurang dari umur kehamilan yang seharusnya. Dan retardasi pertumbuhan janin intrauterin, itu yang termasuk dengan prematur murni. Kemudian yang kedua dismaturitas. Dismaturitas ini adalah bayi yang lahir dengan berat badan rendah ya, dan tidak sesuai dengan tuanya kehamilan. Ciri-cirinya like for death atau SFD, like for death LSD ya. Kemudian dismaturitas itu adalah suatu sindroma klinik di mana terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan janin dan dengan lanjutannya kehamilan atau bayi-bayi lahir dengan berat badan yang tidak sesuai dengan tuanya kehamilan. Dan yang terakhir large of death ya, bayi yang dilahirkan itu lebih besar dari seharusnya tua kehamilan. Misalkan bayi yang ibunya dengan diabetes mellitus. Nah, faktor-faktor predisposisi BBLR dari faktor ibu itu ada penyakit ya seperti DM, toksemia gravidarum, perdarahan antepartum, trauma fisik dan psikologis, dan nefritis akut. Kemudian umur ibu yang kurang dari 20 tahun dan lebih dari 30 tahun. Itu juga menjadi faktor predisposisi BBLR. Kemudian jarak kehamilan yang kurang dari 2 tahun. Kemudian keadaan sosial ekonomi dari orang tuanya. Kemudian sebab lain itu ibunya perokok, peminum alkohol, dan pengguna narkotika. Itu merupakan faktor dari ibunya ya untuk predisposisi BBLR. Kemudian yang kedua faktor janin. Faktor janinnya itu bisa gemeli atau bayi kembar, kemudian kelainan kromosom, KPD, ketuban pecah dini, dan hidramnion. Kemudian faktor lingkungan itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu di dataran tinggi, kemudian adanya radiasi dan zat-zat yang beracun. Itu bisa menjadi faktor predisposisi terjadinya BBLR. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan atau fertilitas itu adalah kemampuan seorang istri untuk hamil dan melahirkan anak hidup oleh suami yang mampu menghamilinya. Jadi, fertilitas itu adalah fungsi satu pasangan ya, bukan satu orang saja, bukan hanya perempuan saja atau laki-laki saja. Jadi, satu pasangan yang sanggup menjadikan kehamilan dan kelahiran anak hidup. Nah, sedangkan permasalahan pada kasus-kasus infertil infertil itu adalah ketidakmampuan untuk hamil dan melahirkan anak ya setelah sekurang-kurangnya 1 tahun melakukan hubungan seksual tanpa adanya perlindungan alat kontrasepsi. Nah, jenis-jenis infertilitas itu ada infertilitas primer dan sekunder. Untuk infertilitas primer itu apabila istri belum pernah hamil walaupun bersenggama dan dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan ya. Kalau untuk infertilitas sekunder itu istri sudah pernah hamil ya, tetapi kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersenggama dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Jadi kalau yang primer itu belum pernah sama sekali, kalau yang sekunder itu adalah pernah hamil, kemudian tidak terjadi kehamilan lagi. Nah, banyak faktor ya yang menyebabkan terjadinya infertilitas. Mulai dari pelepasan sel telur pada saat ovulasi, kemudian proses pembuahan oleh sperma, hingga menempelnya sel telur yang telah dibuahi pada dinding rahim. Nah, infertilitas ini dapat terjadi ketika ada gangguan pada salah satu proses-proses
proses-proses tersebut. Nah, masalah-masalah tersebut itu yang pertama, masalah air mani ya. Untuk mengetahui apakah ada masalah pada air maninya, itu bisa dengan melakukan pemeriksaan karakteristik air mani. Kemudian yang kedua, masalah vagina. Pada vagina itu terdapat sumbatan atau peradangan ya yang menghambat penyampaian air mani. Kemudian masalah serviks itu disebabkan oleh sumbatan kanalis cervicalis, lendir serviks yang abnormal, malposisi dari serviks, dan kombinasinya. Kemudian masalah uterus itu terjadi kelainan rongga ya, kelainan rongga karena lengketan, karena adanya mioma atau polip, kemudian adanya peradangan endometrium dan gangguan kontraksi rahim yang dapat mengganggu transportasi dari spermatozoa. Nah, untuk masalah pada tuba, itu terjadi karena tuba falopi itu tersumbat ya. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena dari akibat adanya radang panggul. Kemudian adanya endometriosis maupun operasi untuk menangani KE ya, kehamilan di luar kandungan atau di luar rahim atau kehamilan ektopik ya, itu bisa menjadi masalah pada tuba yang dapat mengakibatkan infertil. Kemudian yang terakhir masalah pada ovarium. Nah, pada perempuan yang paling sering terjadi itu disebabkan karena adanya gangguan pada saat ovulasi ya. Jadi ovulasi itu merupakan proses dari pelepasan sel telur dari ovarium ya. Jadi bila tidak ada proses ovulasi, maka tidak ada sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma. Nah, akibatnya kehamilan pun tidak akan terjadi. Nah, gangguan pada proses ovulasi itu bisa ditandai dengan perubahan siklus menstruasi dan lamanya menstruasi. Bisa juga dikarenakan karena menstruasi yang tidak teratur. Nah, masalah ovulasi itu kerap muncul akibat dari sindrom ovarium polikistik atau polycystic ovarian syndrome atau disingkat dengan PCOS ya. Nah, PCOS ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon yang ada di dalam tubuh seorang wanita. Upaya bidan dalam menangani masalah infertil tersebut itu bisa dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesuburan dan akibatnya bagi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Kemudian mengajak ibu-ibu dan remaja untuk mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai perawatan kesehatan reproduksi yang benar dan yang baik. Kemudian memberitahu teknik hubungan seksual saat pada saat masa subur ya. Teknik hubungannya yang benar itu bagaimana bisa dijelaskan kepada pasangan tersebut. Kemudian menganjurkan memilih makanan yang dapat meningkatkan kesuburan, kemudian menyarankan melakukan hubungan seks yang teratur, sebaiknya 3 kali seminggu ya, karena kalau setiap hari itu juga tidak baik. Kemudian menganjurkan untuk periksa ke dokter SPOG untuk mengetahui penyebab pastinya dari masalah infertil tersebut. Kemudian kunjungan antenatal care yang tidak lengkap itu juga menjadi masalah dalam kebidanan di komunitas. Karena tujuan dari ANC itu adalah yang pertama mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh dengan normal. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan juga bayi. Kemudian yang ketiga, memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan
tumbuh kembang bayi. Kemudian yang keempat, menganalisis secara dini adanya ketidaknormalan dan komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan ibu dalam menghadapi masa nifas secara normal dan pemberian ASI eksklusif. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah perilaku sosial budaya yang berpengaruh pada pelayanan kebidanan komunitas. Perilaku kesehatan ini merupakan salah satu faktor determinan ya pada derajat kesehatan perilaku kesehatan tersebut yang meliputi seluruh perilaku seseorang atau masyarakat yang dapat memberikan akibat terhadap kesehatan, kesakitan, dan kematian. Nah, pada masa kehamilan, perilaku sosial budaya masyarakat selama kehamilan itu adalah yang pertama, upacara-upacara yang dilakukan untuk mengupayakan keselamatan bagi janin dalam proses menjadi bayi hingga saat kelahirannya, seperti mitoni, procotan, dan brokahan. Kemudian mengidam, dikotomi panas dingin, kemudian larangan masuk hutan, pantangan keluar waktu maghrib, pantangan menjalin rambut karena bisa menyebabkan lilitan tali pusat, dan pantangan nazar karena bisa menyebabkan air liur itu menetes terus-menerus pada bayi. Nah, peran bidan terhadap perilaku sosial budaya selama kehamilan tersebut itu bisa dengan memberikan KIE tentang menjaga kehamilan seperti ANC yang teratur, konsumsi makanan yang bergizi, batasi aktivitas fisik, tidak perlu pantang makan makanan ya, tidak perlu pantang makan makanan seperti mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Kemudian KIE tentang segala sesuatu itu sudah diatur Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat meninggalkan mitos-mitos yang tidak benar tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi-tradisi yang negatif selama kehamilan. Nah, untuk perilaku sosial budaya selama persalinan, itu ada bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang membawa nama baik. Kemudian bayi perempuan adalah penghasil keturunan, kemudian melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun, memasukkan minyak ke dalam vagina supaya lancar persalinannya, kemudian minum air akar rumput Fatimah, itu dapat memperlancar persalinan. Itu adalah mitos-mitos yang dapat merugikan dalam proses persalinan. Kemudian peran bidan ya di komunitas dalam menghadapi masalah-masalah persalinan tersebut itu bisa dengan memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama dan setelah persalinan, kemudian memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan, baik dari segi tempat untuk menolong persalinannya maupun alat-alat yang digunakan untuk menolong persalinan. Kemudian bekerja sama dengan penolong persalinan non-nakes tersebut ya, seperti dukun tadi, dan nakes-nakes setempat ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses persalinan. Selanjutnya, perilaku sosial budaya dalam masa nifas dan BBL. Itu ada pantang makan ikan, pantang makan pedas, pantang makan asin-asin, kemudian tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari karena dapat terkena sawan, kemudian tidak boleh makan terong karena bisa membuat bayi panas dingin, minum jamu juga tidak minum jamu untuk memperlancar ASI, kemudian upacara adat, brokahan, sepasaran, selapanan, dan minum ramuan pada tali pusat. Masalah-masalah perilaku sosial budaya yang ditemui di komunitas itu adalah itu ya tadi, banyak mitos-mitos yang beredar.
Kemudian peran bidan di komunitas itu bisa dengan melakukan KIE ya, konseling positif dan negatif terhadap mitos-mitos tadi, kemudian memberikan penyuluhan tentang pantangan makanan selama masa nifas dan menyusui, itu sebenarnya kurang menguntungkan, bahkan tidak menguntungkan sama sekali ya bagi ibu dan bayinya. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan BBL yang benar dan pastinya yang contohnya seperti pemotongan tali pusat, membersihkan atau memandikan bayi, kemudian memberikan kolostrum kepada bayi baru lahir itu sangat bagus ya untuk kekebalan tubuh, untuk imun si bayi harus diberikan kolostrum dan menjaga kehangatan bayi, bisa dengan cara metode kanguru. Kemudian yang terakhir memberikan penyuluhan pentingnya pemenuhan gizi selama masa pasca bersalin bayi dan balita. Kemudian masalah selanjutnya adalah pertolongan persalinan oleh tenaga non-nakes, tenaga non-kesehatan ya. Nah, di sini dukun itu masih memegang peranan penting dalam memberikan pertolongan persalinan di daerah-daerah ya. Biasanya itu di daerah-daerah yang terpencil. Masih banyak dukun yang menolong persalinan. Kemudian adanya asumsi bahwa melahirkan di dukun itu mudah dan murah. Kemudian sarana prasarana yang tersedia itu belum sesuai dengan standar. Kemudian sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik karena belum semua kabupaten kota itu melaksanakan audit maternal perinatal ya non medis. Dan yang terakhir belum semua desa itu mempunyai bidan. Nah, upaya kita sebagai bidan itu bisa dengan menggalang kemitraan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, terutama dengan dukun ya, kita gandeng agar bisa menolong persalinan bersama. Kemudian yang kedua, melaksanakan program perencanaan persalinan P3 berbasis masyarakat ya, yaitu bidan bersama dengan masyarakat membentuk kesepakatan, kesanggupan warga untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin, dan BBL dalam bentuk-bentuk pencatatan donor darah, transportasi, tabulin, tabungan ibu bersalin, serta gasolin ya. Kemudian yang terakhir melakukan pendampingan warga kader untuk pemetaan ibu hamil, terutama pada ibu-ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah PMS. Nah, untuk masalah PMS atau penyakit menular seksual ini adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual ya. Ini yang paling sering kita jumpai itu adalah gonore atau GO, sifilis, trichomoniasis, herpes simplex, dan yang paling menakutkan adalah HIV/AIDS. Nah, umumnya untuk mata rantai penularan penyakit menular seksual ini adalah PSK ya. Jadi rasio penularan IMS atau PMS ini akan meningkat apabila pemakaian kondom dengan PSK itu tidak dilakukan. Jadi dengan kondom pun masih ada kemungkinan untuk tertular ya, apalagi apabila melakukan hubungan seksual itu tidak menggunakan kondom. Jadi peran bidan di sini adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai resiko yang akan ditimbulkan akibat dari seks bebas ya yang dilakukan dengan bukan pasangan yang sah, terutama dengan PSK ya yang berganti pasangan setiap saat. Kemudian penyuluhan tentang penggunaan kondom yang benar dalam kondisi tertentu itu juga bisa dilakukan ya untuk mengurangi penularan PMS. Karena setiap tahunnya itu ada sekitar 30.000 orang yang menderita PMS atau IMS ini ya. Dan sebagian besar perempuan itu tidak menyadari bahwa dirinya itu terinfeksi.
Nah, apabila misalkan seseorang itu terkena HIV/AIDS pun, tanda gejalanya itu akan timbul setelah beberapa tahun setelah orang tersebut terkena HIV/AIDS. Nah, itu tadi adalah masalah-masalah yang ada dalam kebidanan di komunitas ya. Semoga bisa untuk menambah wawasan kalian mengenai masalah-masalah kebidanan yang akan kita hadapi nantinya di komunitas ya. Oke, baik, materi hari ini saya cukupkan sekian ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pelayanan kebidanan di komunitas. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.